Dengan seluruh tumpah darahku, di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Maka kedaulatan negara akan tumbuh dari kekuatan bangsa. Tetapi sebaliknya, manakala sumsum jati diri bangsa mulai terlepas, nama-nama mulai berubah, makanannya mulai berubah, bahasanya mulai berubah, pakaiannya mulai berubah, keseniannya berubah, maka dirinya sudah mengasingkan di kampungnya sendiri. Ketika manusia sudah mengasingkan di kampungnya sendiri, maka tanahnya akan menolaknya, maka airnya akan menolaknya, maka udaranya akan menolaknya, maka mataharinya akan menolaknya. Seluruh penolakan itu adalah petaka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mulai tergeser di negeri kita sendiri. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tercucur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima badanmu, langitmu tak akan mampu menerima roh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia. Ketika saya ditanya bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan negara, saya selalu mengatakan saya cukup belajar pada ibu saya, nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa belajar pada ibu saya? Ibu saya anaknya 9, sekolah SD pun tidak tamat, cuma sampai kelas 1, tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa membesarkan ke-9 anaknya dengan sehat, tumbuh dengan baik. Tak ada satu jengkal tanah pun saya yang terjual ketika anak-anaknya saya sekolah. Berarti ibu saya punya kecerdasan yang sangat tinggi dalam mengatur keuangan. Maka uangnya diatur, kakaknya sekian, adiknya sekian, yang ininya sekian, yang ini kamu tidak boleh jajan karena kakak kamu mau naikkan kelas. Maka itu dilakukan. Maka dalam dirinya kuat banget bagaimana cara menyiasati anak ketika dia pengen jajan es. Ibu itu lebih baik anaknya menangis berguling-guling dibanding memberikan uang jajan untuk es. Ketika anaknya pengen beli mobil-mobilan, maka ibunya lebih baik anaknya berguling-guling menangis pengen mobil-mobilan. Ketika anaknya pengen kapal-kapalan, lebih baik berguling-guling menangis pengen kapal-kapalan daripada membelikannya. Kenapa? Karena dia harus bertahan, kakaknya harus bisa selesai sekolahnya. Maka pengelolaan keuangan negara juga harus begitu sama. Mana yang super prioritas, maka yang ini yang harus kita utamakan. Kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar rakyat apa? Pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur. Maka ini yang lain yang berguling-guling jangan dikasih, di demo biarin aja. Kita ini dulu, kenapa? Karena ini akan menjadi daya juang, daya jongkak ke depan. Apa? Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Akhirnya apa? Kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Prinsip dasar pengelolaan rumah tangga itu apa dalam kaidah ibu saya? Saeutik mahi lobanyesa. Satu power, kekuatan teori ilmiah, dan kekuatan praktek daripada sukarela. Apa itu yang namanya kekuatan teori ilmiah? Semua yang kita lakukan itu ada teorinya berdasar ilmiah. Jadi teori yang ilmiah ini dipraktekkan secara sukarela. Nah inilah mandiri itu.
kalau ada orang yang mengatakan ini itu memang tidak punya kekuatan. Kekuatan kita la haula wala quwata illa billah. Kuwatani, kuwah ilmiah nadhariyah, yang satu kuwah amaliyah iradah. 51 M lebih. Gimana dengan alat tulis? 1 bulan cuma sedikit kalau alat tulis, hanya 363.694.316 rupiah. Itu untuk alat tulis sebulan. 1 tahunnya 4 miliar, ini 12 bulan ya, 4 miliar 364.331.768 rupiah. Nah ini dapur. Dapur ini hampir sama dengan honor-honor. Bagaimana dengan dapur? Untuk memberi makan 10.000 orang lebih ini termasuk yang kerja di perkebunan, persawahan, semua kita kasih makan. Yang 1 hari ya 3 kali, yang setengah hari 2 kali. Itu jumlah untuk dapur ini tidak banyak karena memang menghasilkan sendiri. Harganya di bawah rata-rata. Terjadilah 1 bulannya 3.739.695 rupiah. Dalam 1 tahun yang 12 bulan itu 44.356.399 rupiah. Sekarang listrik kita ini besar apa tidak? Enggak besar. 1 bulannya rata-rata cuma 351.646.190 rupiah. Setahun 4 miliar 219.754 rupiah ribu. Ulangi, 4 miliar 219 juta 754.285 rupiah. Internet, telepon dan internet sedikit, hanya 18.209.809 rupiah. 1 bulannya hanya 218.517.000 saja. Sekarang yang agak banyak juga BBM untuk mobil dan alat berat. 1 bulan 246.666.667 rupiah. Setahunnya hanya 2.960.000.000 rupiah. Ini yang agak banyak transportasi, khususnya perguruan tinggi, karena kita ada antar jemput dari beberapa kawasan yang jauh. Ini 1 bulannya menghabiskan 442.578.526 rupiah. 1 tahunnya 5.310.942.306 rupiah. Pajak besar, pajak itu. Pajak meliputi PBB, PPH. PPH ini untuk pajak kalau kita balik nama pembelian lahan. PPN dari import barang, kendaraan dan perbankan. Ini pajaknya dihitung 1 bulan 515 juta 485.701 rupiah. Kalau dalam 1 tahun 6 miliar 185 juta 504.410 rupiah. Jumlah per bulan kita memerlukan dana hanya untuk pendidikan, belum pembangunan dan pembebasan lahan. Jumlahnya per bulan 9 miliar
9.939.221. Satu tahunnya 119.790.649 rupiah. Jadi honor-honor atau ya hebatnya itu gaji 42%, alat tulis 3,6%, makan dapur 37%, listrik 3,5%, telepon internet 0,18%, BBM alat berat dan lain-lain 2,4%, transportasi 4,4%, pajak-pajak 5,1%. Saudara-saudara, kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 652.662.662.000.